Tolak revisi Undang-Undang TNI. Jadi teman-teman, sekarang gue lagi pengen bahas topik yang sedang ramai dibicarakan di sosial media terkait dengan pengebutan pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Katanya pemerintah Prabowo Gibran sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Tapi nyatanya, rapat revisi Undang-Undang TNI dilakukan di Hotel Fairmont, Jakarta, yang merupakan salah satu hotel elit dan mewah. Buat teman-teman yang mungkin berada di luar Jakarta, sebagai konteks, rapatnya tidak dilakukan di gedung DPR untuk efisiensi misalkan, ataupun dilakukan secara live streaming biar masyarakat bisa melihat transparansinya terkait dengan output rapat yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Tapi pada kenyataannya mereka melakukan ini secara diam-diam. Kenapa kita harus menolak revisi Undang-Undang TNI ini? Karena mungkin ada 5 poin yang akan gue bahas ya. Yang pertama adalah militer itu bakal ngambil job sipil. Contohnya ada beberapa pos ataupun lembaga yang harusnya menjadi tempat di mana para profesional, orang yang punya kompetensi, yang sesuai dengan kejuarannya mengisi tempat itu. Tapi pada kenyataannya setelah revisi Undang-Undang TNI ini berpotensi diambil alih oleh orang militer. Contohnya aja seperti BNPT, BNPB, KKP, dan selainnya, yang dimana sebenarnya tugas militer itu kan di ranah pertahanan negara, tapi pada kenyataannya mereka bisa mengambil job-job yang seharusnya diisi oleh sipil. Yang kedua adalah demokrasi kita bisa menjadi semakin chaos karena militer itu bisa masuk ranah sipil merupakan ancaman bagi demokrasi. Karena kenapa? Bikin sistem semakin kacau dan supremasi hukum yang harusnya dipegang oleh sipil akan semakin senyap. Yang ketiga adalah dui fungsi ABRI Jilid 2. Seperti yang teman-teman tahu, kita pernah hidup di era Soeharto yang dimana militer menggenggam erat kekuasaan dan banyak masyarakat sipil yang tidak bebas dalam melakukan kontra pendapat terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini tentunya tidak baik bagi perkembangan demokrasi Indonesia yang sudah cukup berumur ini, karena ketika dua fungsi ABRI Jilid 2 ini kembali lahir, tidak akan banyak lagi suara-suara kritis yang hadir dari masyarakat. Coba teman-teman bayangin kalau semua masyarakat di Indonesia ini cuma ngangguk-ngangguk iya aja atas kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Teman-teman yakin kebijakannya benar, itu akan sangat mengecewakan dan akan sangat gelap ke depannya kalau misalkan ini memang disahkan. Yang keempat adalah budget negara jebol. Usia pensiunan TNI akan diperpanjang selama 60 tahun untuk yang perwira, dan akan butuh 125 miliar per tahun hanya untuk pemenuhan gaji, yang dimana tidak sesuai dan selaras dengan cita-cita efisiensi yang dilakukan dan yang direncanakan oleh Prabowo Gibran. Yang kelima, tentu koordinasi antar lembaga akan semakin runyam karena orang-orang yang seharusnya mempunyai kapabilitas sesuai dengan lembaga ataupun jurusan yang mereka selama ini tekuni pada akhirnya dipegang oleh orang militer, dalam konteksnya adalah TNI, dan regulasinya juga akan semakin sulit karena masing-masing lembaga tidak berbicara dengan kompetensi yang mereka punya, tapi lebih kepada kekuasaan dan jabatan. Ini tidak akan menjadi lebih baik tentunya kondisinya ke depannya. Maka dari itu teman-teman, kita harus tetap terus menyuarakan tolak revisi Undang-Undang TNI. Biarkan militer stay di lane-nya aja, jangan sampai masuk ke ranah sipil demi masyarakat Indonesia yang semakin kritis dan demokratis ke depannya. Dan semoga demokrasi Indonesia ke depannya akan menjadi semakin baik jika banyak orang-orang sipil seperti kita yang semakin kritis dan pintar. Banyak-banyak baca buku teman-teman, jangan sampai teman-teman menjadi permisif akan kebijakan negara yang ke depannya akan merugikan banyak orang.